Hey, malam semuanya. Um, wih, ya, Gimana? ya, semuanya. Hopefully ini market all time high. Semoga teman-teman di sini semua portonya juga all time high ya. Amin, amin. Amin. Kayaknya kalau hari ini sih banyak yang senyum ya, ya kan? Iya. Nah, Uh, marketnya baik, tergantung marketnya baik. Hah? naik. Tapi ada juga yang tidak berkorelasi sama nih, berbanding sama lurus sama indeks. Ya, ya, Kalau ya. pegang Iya. saham yang malah boncos hari ini. Gimana, Re? Oke. Ada yang menarik nggak, Re? Oke, sedikit update dari makro juga ya mungkin. Nah, Hmm. hari ini kan hari ini ada data neraca perdagangan juga nih. Itu tadi tadi pagi keluarnya jam 11 itu juga merupakan data ekonomi yang baik ya. Kita surplusnya itu sebesar 5,7 miliar US dollar. Itu lebih tinggi daripada bulan lalu di 4,2 miliar US dollar. Jadi itu menunjukkan kalau ekspor kita ini masih kuat loh. Kita itu masih dibantu dengan besarnya ekspor komoditas kita nih. Oke, coba kita cek rupiah kita gimana sih? Nah, Karena, hari dengan data neraca perdagangan ini rupiah kita juga menguat nih. oke. Mm-mm. Oh, oke. Rupiah kita sih sebenarnya masih ranging aja ya. Masih Iya, ranging around 14 ya, 14.900 lebih. Sampai bawahnya 14.800-an ya. Ini full mm-mm. ranging nih. Ya full Iya. ranging. Oke. Sebenarnya Tapi anyway, masih ada satu sih bilang sebenarnya Bu. Re, ada satu Re. ya, Kita berdua harus ngucapin congratulation loh ke Pak Fahru. Lu lihat kan hasil ininya? iya. Wah, itu Hah? benar. Yang Nah, teman-teman kalau biasa kan ada konsensus sebelum data ekonomi keluar itu ada konsensus para ekonom. Nah, itu salah satunya chief ekonom kita itu juga berpartisipasi kan. Dan ya, proyek, eh, proyeksinya itu yang paling mendekati angka aktualnya untuk neraca perdagangan. ya, benar-benar itu apa cuma setipis kertas bedanya itu kalau ada Pak Fahru malam ini good job. Iya, boleh nih next time ajak Bangga lagi. banget loh. Iya. Iya. Jadi Oke. dari makronya Indonesia ini sebenarnya masih sangat solid ya, walaupun di Amerika kemarin inflasinya turunnya nggak sesuai ekspektasi. Expectednya itu dengan harga minyak yang bulan lalu itu kan turun yang dalam ya 12%. Nah, tapi inflasi ini nggak turun sedalam itu juga. Nah, maka itu Iya. sekarang ya market udah mempricing in kalau kenaikan suku bunga di AS itu uh, di 75 basis point dan juga dan bahkan ada yang mem, udah mulai memperkirakan oh ini ada kemungkinan untuk 1% full nih 100 basis point gitu. Oke. Ini Re, bahkan baru malam ini tuh tadi ya jam setengah 8 malam itu Amerika ngeluarin data retail sales juga. Ya, I think ini juga sih kalau kayak kita nyambungin kemarin kan memang kita miss kan. Kita tuh miss Halo kok, gua pribadi. Ya ya, ya kok, halo kok halo. untung keputus, iya kok, Keputus ya? Ya, iya kan tadi kayak keputus. kalau kalau kita nyambungin ya kalau kita Mm-mm. nyambungin kemarin kita kan miss tuh dari data CPI-nya Amerika ya kan. Kita pikir bakal turun bener. Taunya kan wah di atas konsensus ya nggak? Di atas konsensus. Iya. Nah, kalau kita nyambungin sama data apa data hari ini, malam ini tuh baru keluar ya. Tadi jam 19.30. Oke, itu ada retail sales Amerika ya. Dari US itu Mm-mm. data sebelumnya minus 0,4, konsensus Iya. 0,2, aktualnya 0,3 ya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini Nah kalau ini kayak sebenarnya ngebaca sekilas ya, ngebaca sekilas sih mm-mm. karena ini. Jadi karena harga minyaknya turun, ya berarti dia ada inilah. Jadi ada duit lebih lagi lah gitu kemarin. Seperti itu. Ya. Iya, jadi Ini ada masih putus-putus nggak? daya daya masyarakat juga udah mulai membaik ya karena emang sejak bulan Juni ya
sejak bulan Juni udah harga BBM di US itu udah turun terus nih. Ya. Nah, itu mungkin inflasi AS turun, cuman emang dari harga pangannya itu yang masih naik harganya. Right. Oke, kita mungkin bahas hari ini apa nih yang seru di market. Kalau keuntung Yang hari ini ada perhatikan nggak sektor yang dulu itu udah jadi anak tiri lah, hari ini semuanya naik panggung nih. sektor properti, Iya. bener nggak? Nah, iya betul. Betul Nah, ya. dari empat Ya. dilihat-lihat dari semuanya ini breakout loh ya. Nah, kira-kira kita bahas dari sentimennya dulu ya kok ya. Wah, ada apa Apa nih sih sentimennya? properti gitu ya pada baru nih. Apa, Rek? Sentimennya apa, Rek? Nah, dari properti ini karena emang sebelumnya itu properti ini pertama bobot di indeks itu kan kecil kan ya. Jadi emang waktu itu kita ada overhang kan dari kenaikan suku bunga BI kapan mau naikin ya, semua kan masih digantung gitu. Nah, sekarang udah udah di pricing ini overhangnya. Oh, kita udah tahu nih BI mau naikin 25 basis point, 25 basis point lagi gitu. Nah, dan juga puncak kenaikan suku bunga di Amerika ini udah mulai terlihat nih. Udah mulai terlihat, oke, minggu depan 75 basis point, nanti 75 basis point lagi udah mulai terlihat, oh oke, jadi ini udah tinggal tunggu turunnya doang nih, nanti udah mulai kurangin suku bunga, karena kita tahu properti itu korelasinya dekat dengan suku bunga kan, karena ada suku bunga Ya. KPR. Nah, iya itu jadi udah mulai terlihat lah puncaknya di mana gitu. Dan No. juga ada rotasi sektor ke sektor yang properti ini kan udah lama nggak dilirik ya. Jadi udah laggard nih. Jadi ada terjadinya sektor rotation. Jadi kalau emang sektor properti itu ciri khasnya kalau satu jalan semua bareng jalan ya. Benar, benar, Walaupun benar. kemarin yang kecil-kecil doang kayak APLN itu juga di drive sama news ya. Iya, iya. Oke. Hmm. Apa bisa jadi juga ini, Rek? Karena IKN udah lagi, kan udah mulai diributin lagi kan. Mm-mm. Nah, orang-orang ngebetting, wah yang mana nih gitu kan. Bener nggak? Kan pasti dong perusahaan-perusahaan properti juga udah pastilah mereka punyalah deket-deket IKN, bener kan? Ya, Mm-mm. siapa tahu juga gitu kan. Ya memang ya itulah market gitu loh nggak. Walaupun belum ada yang fix gitu kan. Padahal IKN tuh cuma baru 5 triliun digelontorin ya nggak. Ya cuma ya pasar saham itu memang selalu leading dulu, bener kan? Ya, Iya, betul. selalu leading dulu. Oke. Ada lagi apa, Re? Sektor Medco, pas. gimana Medco, Re? Nah, Medco ini menarik. Nanti kita balik lagi ke sektor properti ya, kok kita bahas. Oh, ya udah kita terusin Kita dulu bahas properti. itu deh. Suruh Rere dulu cerita dulu. Suruh Rere cerita. Gak nih, kita sharing-sharing aja. Kalau dari keuntung favoritnya yang mana nih? Dari uh, pengembang properti. Hmm, gini, kalau dari sisi lahan udah pastilah BSDE. Ya, udah pasti. Cuma kalau dari segi kita ngomong trading gitu kan, ya BSDE I think karena value-nya besar ya agak-agak berat ya. Kalau gue sih favorit gue buat trading ya, buat trading itu CTRA sama Sumarekon, Pak. Seperti Hmm, itu. Di oke. luar ini ya, di luar apa? Di luar APLN ya, di luar APLN sama MDLN ya, Iya, itu. oke. CT sama Semarekon ya. Jadi emang buat trading itu lebih fluktuatif. Harganya lebih dapet ya kok. Kalau BSDE dia Ya, cenderung lebih stabil ya. iya. Oke. Ini gara-gara gue minum ini jadi orang pada ngeliat Leo ya. Enggak. Pas kebenaran aja. Bukan. Ini Pak Pak Leo tolong bayar endorsement ke saya. Oh, ini udah Oh, yang nanya yuk. saham. Oke, ada nggak sih yang oke masih masih ramai nih di saham-saham komoditas kok. Ada yang nanya saham bumi, saham coal. Ya. Anyway, ya kalau hari ini sih sebenarnya yang menyangkut ke EV-EVan ya kan kita tahu juga kemarin itu kan ada impres ya kan dari instruksi presiden Mm-mm. yang ngomongin bahwa kantor pemerintah pusat dan daerah itu kan ya di apa
diarahin buat pakai EV gitu kan. Kita tahu ya ada NFCX, bener kan, yang kerjasama sama si Cepat, kemudian Indika, bener kan. Terus apalagi Toba ya, kalau kita Toba tahu lah, Toba itu kan kerjasamanya langsung sama Goto ya kan. Terus ada Iya, yang merek Gesit, ya Gesit dari siapa? Wika ya, Wika. dari Wika ya. Nah Hmm. itu gitu. Udah gitu Ada ada yang dari Surabaya, yang dari Surabaya. Nah, yang kalau gerakannya nggak pilihannya nggak cuma dua, nggak arah kalau nggak ARB ARA gitu ya. tulis ya. Wis. Ya, pilihannya cuma dua gitu. Kalau nggak ARA ARB udah gitu. Ya, Jadi oke. emang sekarangnya itu masih lagi ke electric vehicle ya, karena emang dari sejak kenaikan BBM itu kita lihat sektor transportasi yang lain yang cost-nya itu berat di BBM itu malah koreksi ini. Dan yang berbau dengan EV ini lagi naik-naiknya ya kok ya. Iya, Nah, benar-benar. apa nih yang menarik? Yang nanya Toba gimana nih? Wah, ABMM terus ini. ABMM Bumi. Wah, ABMM terus ya, all time high terus ya. Sama Mm-mm. Arko ya kalau nggak salah ya. Mm. Oke. Ada lagi, Le? Yang menarik ada lagi nggak, yo? Yo, nanti Apa sebelum kita kita membahas satu saham-saham ya? teknikal, kita bahas dulu ya. Ada apa nih yang menarik? Tadi kau untung nanya Medco ya. Nah, Medco ada apa sih? Nah, Medco ini hari ini menarik banget. Ini tadi fresh from the oven banget ya. Reportnya baru Hmm. keluar hari ini. Diterima ideas di aplikasi aja juga baru akan muncul besok nih. Tapi kita bahas dulu ya kok. Khusus yang untuk nonton live malam ini. Nah, Medco Oke. ini kenapa menarik? Oke, kita mulai dari target target price-nya dulu ya. Nah, Medco ini kan udah kemarin sejak resultnya keluar, ternyata resultnya spektakuler dibantu sama harga minyak yang naik. Nah, jadi Medco ini target price-nya oleh tim research itu ada 1.700 dan hari ini harganya ada di tadi penutupan ada di 1.000 ya kok ya. 1.000, tutupan 1.000. Ah Tadi ya, sempat berapa sih? Tadi sempat ke 1.040-an ya. 1.040, terus koreksi tutupan di 1.000. iya. Ya, jadi emang ada beberapa katalis. Nah, Medco ini kan dia selain bergerak di migas, minyak dan gas, dia juga ada pertambangan tembaga sama emas dan juga ada pembangkit listrik. Tapi emang dominannya itu di migasnya. Itu. Nah, ini Oke. ada drivernya nih. Yang pertama, harga minyak itu sekarang yang tinggi itu akan masih akan sustain nih. Kenapa nih masih akan sustain? Karena emang pertama kurangnya investasi dari perusahaan minyak itu di untuk upstreamnya minyak itu masih sangat kurang ya karena untuk eksplorasi minyak itu kan butuh bertahun-tahun ya butuh bertahun-tahun dan Iya. capex jadi itu masih sangat kurang jadi supply-nya itu masih kurang terus demand-nya ini masih tinggi nih dari Eropa karena apalagi memasuki bulan winter. Nah terus Hmm. juga dari Amerika ini dari pemerintah Amerika ini mereka udah bilang nih kalau misalnya harga minyak nanti turun ke harga 80, mereka itu akan refill. Ibaratnya mereka akan refill cadangan minyak darurat di Amerika sana. Jadi itu sebagai bantalan lah. Jadi harga minyak itu kalau udah di level 80, itu akan meng-create demand untuk nggak jatuh lebih dalam lagi nih. Nah, Oke. dan juga nanti kita expect-nya kalau ketika China udah pulih dari lockdown-nya, itu demand-nya akan pulih kembali juga dari globalnya. Hmm. Itu dari globalnya. Iya, Dan iya. yang menarik dari Iya. Medco ini, yang salah satu yang mendorong earnings-nya itu kan strength-nya dia itu ada di akuisisi ya. Tapi akuisisi Hmm. yang terbaru ini, First Q ini dia akuisisi blok koridor dari ConocoPhillips nih. Nah, akuisisi Oke. membuahkan hasil. Nah, kenapa membuahkan hasil? Karena dari pembelian yang dari blok baru ini, blok koridor baru ini, itu dia kontribusinya itu 50% dari seluruh production gas productionnya nih. Oh Jadi ya? itu ya udah sangat signifikan sekali itu. Ya, Hmm. dan Itu yang biasa ConocoPhillips kalau yang di Medco Sumatera bukan? hmm? Yang di Sumatera bukan ya? Lokasinya. uh, kono, kalau nggak salah, iya Riko. Oh, Iya. nggak salah ya. But Hmm, anyway, terus ya, kalau ya.
kalau yang aman mineralnya IPO, rencana IPO itu Nah, menarik nggak sih? nah, itu menarik juga, tapi emang itu hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya kapannya. Hmm. Cuma itu emang jadi Oke. story yang itu jadi Aman Minerals ini sedikit background itu mereka itu bergerak di pertambangan emas dan tembaga. Nah, itu juga salah satu growth drivernya mereka. Jadi Ya. first half ini production mereka production tembaga mereka itu naik 500%. Production emasnya naik 100%. Itu sangat signifikan sekali ya. Emang mereka ada di fase production yang emang lagi tinggi-tingginya nih outputnya gitu. Jadi sebenarnya Oke. IPO aman nanti terjadi kalau terjadi katanya sih tahun ini ya. Jadi Katanya. itu kan sangat menarik untuk valuasi aman dan juga nanti Medco akan divaluasi lebih tinggi lagi nih kalau IPO-nya terjadi gitu. Oke. Ya, gimana kalau Dan kita dari langsung masuk ke pembahasan ya saham? Kayaknya oke. teman-teman udah gak akan sabar itu. Nanti sama kita tinggal diseling-selingin kalau ada cerita-cerita lagi ya. Iya, Sudah cukup melihat wajah saya, sekarang Anda puaskan saja melihat wajah Tere. Ya, jadi wah. wajah saya tidak mengganggu, ya nggak, Re? Hmm. Oh, Bentar ya, kita atur-atur dulu ya. Oke, oke nih, udah mulai banyak pertanyaan nih. besok yang jalan apa Koko? Besok hari Jumat ya, hari Jumat biasanya suka ada taking profit, ya reduce barang Bahkan buat hari ini ngejaga. akhir sesi udah kelihatan taking profitnya ya kok ya. Oh iya, Tadi, tadi tadi ya mm-mm. coba kita cek ya, kita cek dulu komposit deh ya. Kita cek dulu komposit, ada apa ini? Tadi banyak yang kaget juga, termasuk saya gitu kan, udah leha-lehe gitu kan. Loh, kata saya tuh kenapa ini? Iya, Ada badai. Iya, ada badai itu. baru mau enjoy rally-nya ya. Tapi Ya, ya, dari resistance kita juga udah bilang harus lebih waspada ya karena emang IHSG udah deket resistance nih. benar. Oke, ini resistensi. Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, temen-temen. Aku matiin ini dulu ya. Matiin kolom komennya. Temen-temen kalau mau nanya boleh di question box nih biar kita nggak bisa lihat chartnya Koko untuk dengan jelas. Yes. Oke. Ada yang bilang besok ada turbulensi dikit. Dewa kenapa masuk angin banget? Oke. Oke. Ini kayaknya kalau nanti kita bahas lah ya, kita bahas kalian sama Bumi ya kan, wah pada tanya semua tuh. Ya, Ya, saham-saham oke. sejenak kita bahas semua ya. Ya, ini kalau kita lihat yang sebelah kanan ya, kita sebelah kanan ini memang ada apa? Gue deketin lagi ya. Bentar ya, bentar ya. Ini agak susah ngaturnya. Sorry ya. Oke, sebelah kanan ini weekly ya memang level 7.350-an ya, 55 ini kan high yang sebelumnya itu yang terakhir. Di sini ya kalau kita ngelihat ini deket tutupan ada rejection ya, makanya deket tutupan itu langsung ngegebrot turun ya di level 7.305 seperti itu. Nah, kalau kita ada alat bantu tambahan pakai stokastik, ini pakai stokastik yang 14, ntar aku ganti dulu ya, sorry. Harus diganti dulu. Jangan 1, 3. Oke, 1433 gitu kan. Ini di area overbook juga ya area. Gitu ya. Memang kita harus apa waspada juga ya, jangan full power. Bener nggak? Anytime ya. Ini kan pasti ada testingan, begitu ngetesting ya. Oke. Bisa juga ada perlawanan juga gitu kan, Re. Biasanya kan orang kalau udah naik-naik gitu ya kan ada yang orang mau taking profit, bener kan? Mm-mm. Seperti itu. Ya, gitu. Oke, lanjut dulu ke Medco deh. Gue penasaran lu dari tadi ceritanya kok berapi-api banget, Re. Karena Hah? uh, ya, reportnya 50 halaman. Reportnya 50 halaman. Untung hari ini gue IG-nya masih Rere.
Ya, 50 halaman. Kapan beresnya, bener nggak? Iya. Kapan beresnya gitu. Nah, beruntung lah. Ya, gue beruntung banget nih. Bareng Dan sama Rere ini. tetap diterima IDES, jadi teman-teman pantauin besok akan di up kontennya. Oke, kalau kita ngelihat ini Medco ya, walaupun ya story-nya bagus, tapi kalau kita ngelihat pergerakan arahnya, jadi pergerakan arahnya, I think kalau Anda mau beli pun, teman-teman mau beli pun, bertahap aja, ya bertahap aja. Kenapa? Karena ini terjadi ada namanya divergent, ya, ada divergent bearish. Oke, stokastik di H4 itu malah jadi turun, kalau Hmm, teman-teman yang lihat sebelah kiri, di sini new high, higher high, tetapi stokastik ini malah divergent turun ya. Jadi ya better bertahap aja buat belinya ya, bertahap aja. Area support yang paling kuat itu 790 ya. Nah, itu Oke. supportnya ya. Kalau kita ngomong areanya ya lu jangan sampai 790 juga lah, itu kan kejauhan juga ya kan. Ini ada gap. Tadi pagi kan juga ada gap ya kan, ada gap mungkin di 970 lu udah mulai boleh nyicil-nyicil ya. Tapi yang jelas ya mendingan lu buy on weakness aja, pelan-pelan lu kumpulin ya, jangan terlalu agresif lah. Oke? Seperti itu, Rek. Oke, jadi 790 ya level supportnya. Ya. Nah, 790 ada area gap di 970. Tadi pagi tuh ada gap loh. ya. Ya. Dan Ya, hari lumayan kan. candle candle inverse hammer ya, itu kan tanda-tandanya bisa jadi profit taking Yes. atau Seperti itu. terkoreksi ya kok ya, karena ada Ya. selling price. Oke. Yuk, lanjut. Pertanyaannya apa? Dari tadi Next. ABMM deh, gue inget banget tuh. Nggak apa-apa deh, itu dari tadi diulang-ulang terus ABMM kita bahas dulu. Daripada nanti lupa ngamuk loh temennya. Teman kita nanti marah loh, nggak dibahas loh. Oke, ABMM dulu deh. ABMM. Ntar. Wah, ini harus gue kecilin. Wah, ini udah new high terus ya. Ini udah new high terus. Oke, ini terus. Oke, ini yang jelas ya pasti pasti bullish abis, bener kan? Ya paling bullish abis. Pertanyaannya kan cuma satu nih. Pertanyaannya adalah ini seberapa jauh dia mau naik, bener nggak? Ya ingat Ya. aja teman-teman bahwa konsepnya sendiri setelah dia ada rally itu kan pasti ada correction, bener kan? Ya kalau kayak begini ya better mungkin lu sell on strength bertahap, lu taking profit lah buat beberapa posisi lu gitu. Ya seperti itu. Oke, ini cuma tebakannya tuh kan kita coba nebak-nebak lu sampai harga berapa nih koreksi terjadi, bener gak? Ya, Ya. tapi ya ingat kata kabayan itu apa, Rek? Kata kabayan itu setiap ada tanjakan pasti ada turunan, bener gak? Oh, ini Hmm? ibaratnya ini kan candle hijaunya kecil-kecil kan, naik satu tangga, satu tangga, satu tangga. Ini tiba-tiba udah tinggi nih, naik skip 5 anak Ya, tangga. Itu pasti benar. ada waktu harus istirahat ya, udah capek ya. Iya, Yes, betul. dan Ya. volumenya udah nggak sebesar pas kenaikan yang pertama ini ya kok ya, di awal September. Oh ya, di awal ada, ya benar. Ya, Mm-mm. seperti itu ya teman-teman. Better ya mungkin lu cari posisi aja sell on strength, taking profit Yang bertahap aja. Ya. iya, mungkin tidak wise untuk langsung masih masih agresif HK ya kok. Oh ya enggak lah. Udah kayak Iya. begini enggak lah gitu. Ya. Oke. Nextnya nih, Oke. kalau tadi juga ada nanya yang Dewa nih, Dewa gimana? Dewa. Dewa jadi kan isunya di harga 50 perak kan? Iya. Ya. Ya tadi pagi ada juga apa dari apa komunitasnya Untung Stok itu kan nanya kok gue punya Dewa harga segini gitu kan gimana itu kan. Nah, jadi gue cuma ngomong oke, kalau kayak memang lu mau nge-call position lu harus siap buat tebus red issue ya kan. Nah, kalau kita Mm-mm. ngomong secara teknikalnya itu di level 81 ini ada area support. Nah, ini nih Rek. Mm-mm. Ya kan 81 ada area support. Nah jadi dia nanya tuh pas lagi jebol di 81 gimana gitu ya. Mm-mm. Ya ini area support 81 tembus. Nah area support berikutnya segini ya, area support berikutnya ada di level around here ya, around here yaitu di 67 ya. Kita belum tentu juga sampai ke sini, tapi yang jelas kalau you mau nahan posisi ya you harus siap buat ngikuti
ini pertarungan berikutnya yaitu red issue. Ya, oke, Hmm, ya, seperti itu. oke. Jadi emang pandangannya untuk di jangka panjang ya, bukan untuk yang trading dalam beberapa hari udah expect untuk naik nih, karena emang tujuannya ikut rights issue ya. Nah, kalau Iya, ngomong-ngomong, karena kan ceritanya udah terlalu lama, udah apa kalau misalkan baru ceritanya waktu itu tuh yang waktu di level segini gitu kan, oh mau red issue di harga gocap gitu kan, ya ini lu masih bisa ikut-ikutan gitu kan. Nah, tapi kan udah berjalannya waktu, berarti kan waktunya udah akan semakin dekat dengan proses red issue, bener kan? Nah, iya, secara logiknya adalah ya oke, orang-orang yang udah mungkin di sini waktu dia hantaman ke atas kayak begini gitu kan. Ya mm-mm, misalin nih, misalnya saya udah punya dewa, gitu udah punya dewa ya. Terus wah ini mau red issue gocap, gue ngerasa ini harganya murah gitu kan. Wah gue pengen nambah dulu nih supaya nanti gue bisa tebusnya banyak. Ya oke, gue nambah dulu, bener kan? Nah kalau udah cukup nambahnya ya udah duit gue gitu kan, gue siapin buat nanti tebus red issue. Ngapain juga kalau harga red issue gocap, ngapain gue beli di market, bener gak? Ya kan? betul. Itu. Ya Ya. lanjut ya, jangan terlalu lama. Bumi, Oke, udah pasti orang nanya bumi, 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 bumi. Nah, Bumi juga ada call buy nih. Nah, oke, tapi bumi. korek loh, apakah udah harus khawatir atau sebenarnya masih belum nih? Gimana kok? Oke, gini, bumi. Kalau kita pertama ya, kita ngelihat dari time frame yang gede, ini weekly-nya kan udah bener-bener, wah, tubuh Monas bener kan. Rally kayak begini ya kan. Nah, cuma, oke, minggu kemarin udah ditandain. Sebenarnya market udah ngasih tanda bahwa closingannya sendiri ini cukup jauh dari harga high. Re. Mm-mm. Bentar ya, tuh yang ini, Re. Yang ini nih. Ya, yang ini kan terlalu jauh gitu. Harga high-nya itu di harga 230, closingannya itu di 193, bener kan? Ya, Iya, ini kan emang ranking-nya gede banget gitu kan. Nah, kalau dari tutupan candle, itu kan berarti ini udah nggak terlalu kuat lah gitu. Tuh, udah hampir, kita ngomong udah anti klimaksnya ya. Nah, sekarang kita breakdown ke ke time frame yang lebih kecil. Nah, dia turun ke level segini kan. mm-mm. Ya, ke level kemarin itu 190-an lah ya, kalau nggak salah ya. 184, 185, bener kan? Ya, Nah, ini setelah dia drop, terus dia ada technical rebound. Oke, ini turun lagi 3 hari, bener kan? Nah, 2 hari lah, 2 hari. Jadi teman-teman harus perhatiin itu di level 184. Kalau 184 ini ngebreak, ya kan? Ya ini lebih potensinya lebih arah buat turun lagi, gitu. mm, Seandainya ini pun turun, apakah ini berarti bearish gitu kan? Ya kalau dari time frame yang gede terjadi penurunan ya wajar aja. Dia kan harus ada koreksi sehat, bener nggak, Re? iya, Ya, betul. gitu. Dia buat teman-teman yang misalkan nge-haul gitu ya jangan terlalu asik lah kalau menurut aku ya, Mm-mm. gitu. Kalau menurut aku jangan terlalu asik, jangan terlalu euforia, udah harus mulai di stop-stop deh. Gitu. Atau kalau lu ya biasanya kan gini, Re. Problemnya tuh biasanya gini, penasaran orang. Bener nggak? Ya Mm-mm. kurangi aja lah jumlah dananya. Ya biasanya misalkan lu waktu awal itu masuk ke bumi itu nilainya A, ya sekarang lu misalkan apa 30% dari A gitu. Jadi kalau gigit pun nggak jadi masalah, bener nggak? Mm. Gitu. Ya, karena setiap tanjakan pasti ada turunan. Ya. Tapi ini kalau kita lihat dari trennya karena masih uptrend ya kok. Jadi teman-teman kalau mau entry di level sekarang itu sebenarnya risknya itu udah sangat minimal nih. Tapi emang harus disiplin banget di bawah kalau break Ya. 1,4 itu udah harus cut loss karena kemungkinan turunnya besar untuk yang trading jangka pendek ya. Cuma Iya, nih yang jangka pendek. oke, masih rapi ya kok ya di atas MA 20-nya nih. Iya, Mm-mm. ya. Oke, Oh iya nextnya ngomong-ngomong MA-nya belum belum di belum betul ya. setting. Iya, belum di setting, lupa aku. Oke, lanjut, Re. Oke, lanjut. Saham Friend. Friend gimana nih, Friend? Saham Dia juga saham udah brand. dari hari Selasa, Rabu, breakdown. Kemarin ada tanda-tanda candle hijau, tapi hari ini masih ditutup terkoreksi nih kok. Oke, sebentar ya. Saya ganti dulu warna-warnanya. Ada Hmm, teman yang nanya nih, better atau hold? Oh, kayaknya maksudnya better cut loss atau hold nih, apaan? Friend. Friends, my friend.
Friend Oke. kita kemarin dari Terima Ideas pas dia udah down dari level 93, kita juga ada call untuk trading sell dulu. Nah, terus trading sell Mhm. kita sell dulu, terus tampung lagi di level 80, 83 sampai 84 ini nih. Karena emang Oke. goal dari supportnya itu emang kemungkinan turunnya itu bisa dalam ya. Iya, benar. Memang Saat ini ini kalau apakah udah reversal atau gimana kalau kau untung lihatnya? oke, waktu dia nge-break 93 sebenarnya gini ya, waktu pas penurunan ini dari story yang ada gitu kan, terus dia ada penurunan, memang nggak kita nggak terlalu apa nggak pernah nyangka juga sampai dia balik lagi ke level 84-an ya, Iya. 84, 82 gitu kan, nggak nyangka juga gitu. Memang Hmm. benar kata Rere kan tadi begitu dia nge-break level 93 itu baru jebrot itu turun kan, ya memang waktu itu memang benar 93 itu yang jadi penentuan ya. Nah Mm-mm. sekarang oke lah, nasi kan udah jadi bubur, bener kan? Ya, Mm-mm. berarti ya minimal pun buburnya harus dinikmati, bener nggak? Tuh. Ya, lu kasih cai poke gitu kan, bener kasih telur asin ke, bener nggak? Jangan dibuang gitu, ya kan? Kau masih peluru Nah, ya kalau masih oke. down. Jadi, Iya. nah, teman-teman bisa ngelihat ini memang ada area support yang cukup kuat, yaitu di level 79 nih, Rek. Ya, Mm-mm. ini 79, ini area support yang cukup kuat. Kalau di weekly-nya kayak begini, kalau misalkan lu pengen ngelihat di daily-nya ya ini nih. Ini ada satu, ya ini satu nih. Ini satu, ini dua, ini tiga. Tuh ada satu, dua, tiga. Ya, jadi level 79. Nah, kalau kayak sekarang sendiri ya, kalau kita misalkan buang gitu ya, sayang banget ya. Sayang banget sih gitu. Bukan berarti nggak bisa level nyentuh 79 ya. Kalau I think kalau misalkan pun ingat aja setiap dia ada pola drop gitu kan, pasti dia ada technical rebound lah. Bener kan? Mm-mm. Ada technical rebound. Ya memang kita nggak tahu ya ngedropnya apakah 79 ini bisa tahan atau enggak. Tapi I think misalkan anggap aja nggak bisa ya Rea. Ya. Anggap aja nggak bisa ya. Itu kita ngomong skenario terburuk. Kalau skenario terbagus kan ya semua juga nggak usah mikir. Bener kan? Mm. Nah ini salah satu jalan keluarnya. Kalau misalkan ternyata 79 ini ngebreak ya. Nah di sini juga lo ada level-levelnya kan. Memang kita nggak bisa selesai kalau kita ngomong bicara soal support. Bener, habis 79 kita ada support lagi di 70, jadi kan 71 sama 70. Let's say lah kita jebol, berarti setiap, nah kayak gini lihat ya. Ini polanya kan drop, ini ada technical rebound, ini drop. Let's say lah 79 jebol. Ya nggak usah panik gitu, nggak usah panik. Ya nanti begitu technical rebound, baru kita bisa tahu uh, trennya yang gedenya itu kemana lagi. Apakah dia akan terusin turun atau ternyata dia benar-benar naik lagi. Ya tungguin di sini aja gitu, Re. Ya, kalau Oh, menurut aku sih gitu kan kalau ngelihat keadaan kayak begini mendingan cari area support ya lu buy lagi gitu. Ya, jadi masih tanggung ya. nanggung. Posisi sekarang Belum itu ada, nanggung. Posisi belum sekarang ada nanggung. reversal yang udah jelas nih. Iya, benar. Ya waktu itu sih kita udah sempat waktu ke level 110 gitu kan, 111 gitu kan ya di untung sok sih kita udah reduce-reduce barang gitu, reduce-reduce barang. Nah, pertanyaannya kan kita udah cukup banyak reduce barang. Tapi begitu kejadian kayak begini gitu kan, orang itu ya biasanya nggak ada puasnya. Aduh, tahu gitu, gue buang semua gitu kan, bener nggak? Mm-mm. Nah itu problem itu cuma itu sebenarnya tuh ya kita tuh nggak pernah puas, bener kan? Kita tuh nggak pernah puas ya kalau tahu gitu ya, iya gue buang semua gitu kan. Kan kita juga nggak bisa ngeprediksi yang pasti detail ya kan. Ya anyway ya, I think buat yang diutus sok sih ya cukup berlega hati lah. Kita udah pernah nge-sell di 110 ke atas. Ya, kita Iya. tinggal tunggu cari backupnya aja. Hmm? Iya. Oke, nextnya Niko. Nextnya Yuk. adanya saham kios nih, kios. Yos. Kios. Oke, 2 hari ini menguat lumayan nih, 10%, 11%. Ya, kios. Sorry ya. Ini aku bisa pin. Sebentar. Oke. Tuh, bosku analisa kios dong dari Andi Shooter. Thank you. Oke, Oke, kita mungkin untuk lihat sebelah kalau kanan. online kita harus
lebih cepet nih. Oke. Ngebut-ngebut ya. Oke, Ngebut-ngebut. sebelah kanan ini di weekly. Oke, poin yang paling penting ini patternnya cakep ya. Oke, abis dia rally, oke dia correction sehat. Oke, level 404 ini jadiin patokan lu ya. Oke, jadi selama di atas 404, kios ini punya potensi buat naik lagi. Ya, buat naik lagi dengan area resisten itu di around 670 sampai ke level ini aja 760. Ini memang spreadnya agak lebar ya. Ya, oke ini polanya bagus 404. Jadi selama di atas 404 itu punya potensi buat naik lagi. Ya, Oke, yuk selamat. lanjut. Oke, lanjut Udah ya. Pak, udah jelas ya Andi ya. Dari bawah nih, biar teman-teman yang nanya duluan juga terjawab. Buka. Buka, Hmm. buka lah. Buka emang dari sektor teknologi ini emang semenjak ada the speech-nya dari The Fed soal kenaikan suku bunga yang lebih hawkish itu ini menjadi sektor teknologi ini yang paling terdampak ya karena yang paling sensitif sama suku bunga. Oke, jadi emang Yuk. untuk oke gimana kok? Ya, buat buka lapak pertama ya. Pertama di sini kita masih ada area gap. Ya, kalau kita kalau teman-teman ngelihat itu area gap kurang lebih di 268-an. Ya, 268 ini ada area gap. Taruh gua gedein deh. Hmm. Nah, ntar gue geser aja deh. Oke, ya, ini ada area gap. Ya, kalau gua sih berharap karena ini memang marketnya sendiri kan emang lagi kurang enak, mendingan sekalian tutup area gap gitu. Jadi lebih enak, Rek. Itu. Nah, kalau kita ngelihat balik dari yang gedenya, kalau yang gedenya sendiri, ting udah mulai agak-agak ketahan ya, Re, ya. Penurunannya, Re. Gitu. Udah mulai agak ketahan. Ya, hopefully dia selama di atas patokannya sendiri, itu ya selama di atas 248, ya ini udah cukup bagus gitu. Ini kan jadi pertahanan terakhir ya kan. Ya, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan Kelihatannya sih bisa lah. terakhir 248 ya. Ya, itu kan low yang terakhir kan. Bener nggak? Ini Itu memang kita agak susah juga lihat kayak begini ya. Ada orang yang pakai jurus gap, moga-moga ketutup nih gapnya, ya kan? Nah ini tapi di sini juga ada level support ini satu, ya kan? Ini dua, ya ada dua titik. Oke ini sekarang lagi ada di sini lagi nih, level 274. Ini ngebreak apa enggak? Nah seperti itu. Ya ini emang agak-agak tricky ini, agak-agak tricky. Tapi yang jelas ya memang maybe buat buka lapak cocoknya buat siapa sih? Buat teman-teman yang memang bukan ini, bukan apa, bukan yang trading cepat-cepat ya, Rea. Karena kan emang overall dia belum bullish gitu. Ya jadi yang teman-teman yang beli Bukalapak ya lu harus beli ya udah nanti turun lagi ya lu beli lagi tuh lu simpen, lu diemin dulu sampai nanti benar-benar berubah jadi uptrend. Ya. Butuh waktu buat jadi uptrend. Ya, gitu. oke. Oke, yuk lanjut. Oke, lanjut. Em, Arto dan Goto. Oke, bisa di-share. Halo, Ko. Iya, ya. Oh ya. Oh, tadi pertanyaannya hilang. Ada yang nanya Arto dan Goto. Arto dan Goto. Ya, ini Arto dulu ya. Atau kita sempat nge-trial ya kita nge-trial buy itu nah tapi ini nggak kuat dan turun lagi level 7425 ini jadi area support ya 7425 ini area support. Oke ya kalau ini nge-break gitu ya berarti lu harus lebih bawah lagi buat belinya ya seperti itu Rek. Ya Iya. 7425 nih ini kita pertahanan kalau ini kita jebol ya udah kita cut dulu nanti baru tangkap di bawah ya Ya. arahnya Jadi masih belum jelas. 7425 tolong teman-teman ingetin ya. 7425 ya teman-teman yang mau spekulasi buy itu tetap harus disiplin cut loss kalau dia breakdown. Tapi kalau dia Iya berhasil itu ya bisa lumayan kenceng ya bergerak naik naik baru balik arahnya. benar kita harus watch aja ya Hmm. gitu. Goto.
Gimana Goto? Oke, Goto. Goto ini udah turun lagi ya, nge-break level Fibonacci 61,8. Akankah ini terjadi, Rek? Ingat nggak yang waktu di posisi ini, Rek? Cus, terbang. Ah, Karena mm-mm. apa, yo? Ya. Hah? Hah? Karena apa? Itu mau tutup buku kan? Mau tutup buku Iya. soal waktu itu, ingat nggak DPR ini udah mulai cangcincong itu. Nah, ingat nggak? Hmm, Ingat nggak? Ayo, yang menjadi yang kita tahu nih, yang apa investor di Goto tuh, di Gojek siapa aja sih? Yang kita ingat lah, Astra, ya mm-mm. kan? Kalau Iya, Astra ya udahlah, itu kan namanya juga itu kan swasta, bener kan? Telkom juga punya kan, iya. bener kan? Nah waktu itu kan DPR kan ribut gara-gara soal itu, bener kan? Oh ya, Ingat? mm-mm. Wah ini merugikan, ya kan, lewat Telkom, ya Telkom kan punya negara, bener kan? Merugikan negara, indikasi gini bla bla bla. Wah udah, ya cus, ya ini September mau tutup buku kan, bener kan? Juni, Oh ya. Juli, Agustus, September, bener kan? September kan? Nah, ya siapa tahu kejadian lagi. Ya, Emang ada sesuai. mini window dressing ya? Yes, gitu. Tapi ya ini kan masih masih 2 minggu lagi, Re. Oke, Iya. masih 2 minggu lagi. Nah, kita balik lagi nih ke grafik. Kalau kita ngomong grafik kayak begini, berarti level 268. Ntar, gue takut salah nih. Ya, oke, ini sebenarnya udah pecah ya. 61,8 itu di level 270. Udah lah. Ya ini udah pecah 266, berarti level Fibonacci berikutnya itu di level 232, yaitu 78,32. Itu. Oke, Ya, ini harus 102 lebih ya. sedikit bersabar aja. Iya, ya lebih Hmm. bersabar aja, ini arahnya masih turun juga nih buat Goto nih. Ini Yo. um, ini karena dia udah break dari supportnya, berpotensi untuk koreksi lebih dalam Hmm. lagi, jauh ya Iya, supportnya. Yap, iya, jadi lebih waspada aja di sini. buat BOW aja lah. Yo. Next dari Apa? dari oh, muncul nggak kok? Oh oke. Muncul? Dari penonton setia kita nih. Nah, ingin bertanya saham WSKT dan Wika. Bagaimana? OSKT. Iya. Oke. Yang dapat Nah, dapat proyek dari IKN itu yang kita tahu itu Wika, Wika, PTPP dan juga Jekon ya. ya paling gede sih ya emang Wika sama PTPP ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Pertama itu di weekly itu ya kita juga bisa ngelihat ketahan di level 580-an lah, 590, Rek. Ya. Iya. Ini ketahan banget, ini ada area-area resisten yang cukup kuat ya. Oke, Mm-mm. ya 600 ya. 590 sampai 605 itu ini area resisten yang cukup kuat. Nah, sampai saat ini waskita itu kan memang belum bisa ngebreakin level ini, Rek. Gitu. Ya, jadi kita masih belum confirm buat naik. Ya, nah penyebabnya sendiri apa sih gitu kan? Ya, penyebabnya sendiri seperti apa? Maybe pertama kali ya kita tahu lah bahwa dia udah mulai ngelepasin, ada ya ruas jalan tol yang laku ya, Rek. Jalan Ya tol kan? ya. Ya. Mm-mm. Tapi ya lu sebagai pemegang saham waskita, lu harus siap buat masuk ke babak selanjutnya, yaitu kembali red issue. I think Mm-mm. around 30-35% dari sekarang ya. Oh, Iya. harganya belum tahu. Ya, harganya kita belum tahu, kapan itu belum tahu, tapi itu udah santer kok beritanya. Yaitu adalah babak pertarungan buat lu yang pegang waskita. Ya, Iya. tebus lagi red issue-nya. Eh, Oke? Okay? ada strategi untuk mendivestasikan jalan tol ya untuk memperbaiki cash flow-nya. Tapi Ya, seberapa akan eh, memperbaiki laporan keuangannya itu kita masih belum tahu ya. ya pasti Oke, lebih bagus sih. untuk Pasti lebih dapat bagus lah, karena itu red issue kan ada penanaman modal negara kan, PMN-nya ada lagi. Ya, gitu. hmm, Pasti lebih bagus. Cuma ya buat naik, I think cukup berat lah ya kalau ngelihat kayak begini. Kecuali ya 605 emang dibreakin gitu. Ya, tapi ya ya
kayak yang harus diingati sama teman-teman sendiri ya, kayak lu siap buat tebus fat issue ya. Ya, jadi ini Oke, mungkin yuk lanjut. bergerak sideways ya kok. Ya, jangan Ya, terlalu lama karena tidak menarik. oke. Oke. Tidak Oke, menarik. menarik nih. Yang menarik yang, nah ini nih, Emitennya kurang. APLN yang lagi rame, Hmm. Oh, ABM ABM. bahas, terus ada OKAS. OKAS juga lagi rame nih hari ini. Re, itu APLN tuh benar. Yang dijual tuh mallnya yang ini, Central Park. Central Park, iya. Central Dari, Park ya. Oke. dari Jepang ya. No gitu. Hmm. Oke. Ya. APLN. Oke, kalau dari sisi teknikal sih benar ini ada tiba-tiba ada lonjakan, ya ada lonjakan di week. Ya ini weekly ya, kita udah ngomong weekly. So kalau kita ngelihat itu ada area-area resisten nih sebenarnya di sini tuh kita udah mulai ada area resisten nih, Re. Ya, round here sampai sini tuh ada ini area-area cukup resisten kuat nih, ya. Level 151 sampai ke 165 nih area resisten, Re. Mm-mm. Oke, ini ada resisten itu ya yang teman-teman perlu perhatiin. Memang ini range-nya akan lebar sih, akan lebar ya karena kan lagi ini. Cuma ya satu gitu Re. Satu Re kalau kayak gua kalau ini my opinion ya. My opinion yang kalau gue sih ngelihat dari apa ya dari ya udah kacamata gue sendiri hmm, Ciputra Central Park tuh rame kan. Mm-mm. Hah? Ya nggak tahu ya menurut gua sih itu rame ya rame I think itu Ya. mesin mesin uangnya gitu kalau itu dijual ya jadi gimana gitu ya gua nggak tahu itu nanti apakah dia ada sumber lain atau enggak ya itu jadi Mm-mm. gua sih netral ya gitu oke gua netral aja terhadap APL yuk Mm-mm. lanjut. Keluar, terus 2 hari dia koreksi dalam, orang sell on news ya. Hmm, Jadi bisa, volumenya kalau nggak bertahan bisa jadi story-nya akan terlupakan lagi nih. Karena sebelumnya nggak ada volumenya ya kok. iya itu Mm-mm. lonjakan-lonjakan gedenya ya. Oke, Okas. Kalau kita ngelihat Okas ini ya cakep, ya ini cakep. Kalau kita ngelihat dari sisi weekly-nya, dia udah bisa ngebentuk higher high, ya level 204 yang jadi area-area resisten ini berhasil dijebolin, Rek. Ya, ini berhasil dijebolin. Nah, the next yang perlu lu perhatiin, ada resisten kecil itu di harga 240, Rek. 240 kemudian lanjutannya itu di harga 290 ini level-level resisten yang perlu lu perhatiin ya. Oke, jadi untuk level entry-nya di mana kok? Kalau misalnya ada teman-teman yang, wah ini lagi uptrend, nggak mau Nah, ketinggalan. Nah, apakah sekarang oke. udah oke untuk entry atau harus tunggu koreksi di mana kok? Kalau ngelihat bentuk dari candlenya kayak begini ya kalau kita ngomong ini di daily ya kita ngomong di daily kayak begini ya ini potensi buat lanjutan ini adalah gitu kan buat potensi lanjutan hopefully aja kalau dia ada koreksi ke harga 212 itu bisa ya. Terus 12 sampai ke 204 ini bisa deh buat lu buy on weakness. Moga kalau ada harga segini menarik sih buat lu beli ya. Yap, Oke 215 sampai 204 sampai 204 lah ya oke, segituan. 200. Oke, nextnya nih ada, oke, Antam MDKA Seger. Oke Antam Antam. nih. Kalau aku suka nih sama Antam. Suka. Kenapa? Nah, dari tadi gua yang ngomong melulu, sekarang nggak giliran Rere. Kenapa lu suka Antam? Ayo. Nah, karena kan kemarin Antam ini bergerak sideways ya dari akhir Agustus sampai kemarin dia Hmm. itu out, udah breakout dari resistnya ini jadi support barunya. Nah, hari ini ada pullback, ini emang koreksi wajar, jadi emang kesempatan untuk kita bisa buyback nih. Beli dekat-dekat support 2010. Bener nggak kok? Wow, gila bener Rere lo. 2010 itu moving average 51 ya. Kalau gue pakai 51 ya. Oh, Ya gue pakai 51 ini pas banget nih 2010 Rere beneran. Ya, itu iya. setuju lah. Around 2010-an itu bisa jadi area buy. Terus
Hmm. level bawah yang perlu lu perhatiin. Jadi oke, Antam ini akan aman selama di atas level 1870 ya, Ya, Rek. Gue betul. deketin deh. 1800. Ah, Mhm. ya, ya 1870. Oke, selama di atas ini aman. Oke, Yap. Dan untuk ya. story yang tadi kita di awal bahas soal EV, ini kan Antam juga ada selain pertambangan emas, dia juga ada nikelnya ya, komponen nikelnya juga. Jadi emang menarik. Oke, nextnya MDK aku. MDKA. Yuk kita ngebut-ngebut karena udah hampir jam 9. Mm-mm. Oke, MDKA. MDKA ini juga cukup menarik. Ya, kita Ya, cukup menarik. Dari weekly-nya juga dia udah ngebentuk candle hijau. Ya, ini I think around 4180. Nah, 4180 ada nggak ya? I don't think so sih ya. Moga-moga sih ada ya, pas 180 ini area. Kalau ada sih lu beli aja deh pas 180 buat MDKA. Ya, oke. Ini dia juga, moga-moga ada ya. hmm, karena dia sempat gap up juga ya, kok ya, di area Iya, gap itu. Oke, iya. tapi all dia udah break dari minor downtrendnya ya. Hmm, Jadi emang menarik kita ya. ada pas dia break. Tapi emang harus Yang jelas bersabar. Hmm. arahnya masih arah naik lah. Ya. Atasnya di 4.700. Hmm. Kalau kalau nggak salah sih tadi gue ngeliat nikelnya, komoditi nikelnya sih minus Nih, ya, Rea. coba ya. Coba-coba kita intip-intip. Ya minus 3,5%, ya udah minus 3,5%. Moga-moga besok ya ada koreksi, bener kan? Iya, dia ada koreksi. Kelihatan ini kelihatan. Kalau harapannya, wah ini happy nih ngelihat nikel 3,5% minus, ini happy. Berarti apa? Berarti barang gue hilang. Gue harus buy back lagi. Ini kelihatan. Kalau dari kalimatnya, wah happy nih ngelihat minus, berarti udah. Lu nggak punya Coba. barang. Bener nggak? Kalau yang punya barang gitu kan, akan ngomongnya akan beda. Oh ya, oke ini Antam apa nikel hari ini minus 3,5% gitu kan. Ya, tapi kan belum tentu, ya kan? Harga saham kan bisa beda, bener nggak? Nah, karena apa? Karena MDK kan waktu itu hasil dari semester pertamanya kan ya bagus banget, bener nggak, Rek? Ya kan? Ya naik 1000%. Nah, itu kata-kata yang akan keluar dari yang kalau lu full position. Bener? Oke. Iya. Jadi emang kalau entry di saham jangan langsung satu posisi langsung sekali entry ya. Nah, terus emang perhatikan kalau walaupun koreksi ini asalkan dia nggak breakdown dari eh, level supportnya itu masih masih aman nih untuk nambah muatan. Hmm. Ya, jangan jangan koreksi saat langsung panik selling nih. Tahu-tahu rebound kan nyesel ya, nggak sesuai trading plan lagi. Ya, Nah, kita di sini yuk lanjut. sama-sama. Oke. Oke, nextnya hmm, BMTR. Bimantara. Kok ada yang nanya nih, pakai apps apa Kak? Pak, Pak, kok bisa banyak layout di kiri kanan bisa buka chart beda-beda? Nah, itu yang Hmm. kiri weekly ya, kok yang weekly, yang kanan itu yang daily ya. Iya. Ini pakai trading view. Ya, Mm-mm. ini pakai trading view. Cuma ya kalau kayak bisa layoutnya banyak itu memang harus yang berbayar ya. Harus yang berbayar. Cuma kalau kayak teman-teman memang butuh yang kayak begini dan apa ngerasa gue pengennya yang gratisan, lu buka aja pakai investing.com. Ya investing.com itu bisa Oke. gratis dan layoutnya bisa 4. Mm-mm. Ya, oke lanjutin BMTR. Oke BMTR ini setelah ada ini ya, ada apa? Ada rame-rame, inget gak? Nah, mau di merger Ya, antara Bimantara dengan MNCN. Oke, ini rally terus cus koreksi ya kan secara teknikal ya memang wajar harus ada correction setelah dia rally. Benar?
Nah, udah gitu udah kita ngomong ini area support yaitu di level 338 ya. Area Ya. support 338. Jadi ya selama di atas 338 ya ini penguatan bisa bukan penguatan ya. Artinya ya masih sehat lah. Ya, selama lu Mm. stabil di atas 338 itu oke. Yo, ada di sini nih. Gue gedein deh. Volumenya ini Ya. masih cenderung flat-flat aja ya. Jadi emang waktu itu Iya, rame pas news, habis itu orang-orang udah mulai tinggalin nih ini saham. iya. Ya ini Iya. nih. Ya ini kan satu, dua, tiga gitu. Ya memang Naik. juga secara logiknya gitu kan pada saat waktu itu dia sempat nge-shoot ke atas kenceng banget ngomong soal merger, anggap aja itu bener lah gitu kan, anggap aja itu bener gitu kan, ya kan bukan seminggu 2 minggu, bener kan, Tuh. itu prosesnya kayak gimana, bener kan, ya gitu. Iya. Dan itu ya kenapa bisa terjadi koreksi itu kan, konsolidasi dulu gitu ya, berarti kan memang si anggaplah ya pemegang saham gede, walaupun gue mau nambah pun ya gue harus ngeliat dong ini kapan lu dieksekusi, bener kan. Ya buat eksekusi planning itu kan bukan bukan kayak gue bikin kopi kapal api seduh doang, bener nggak Rek? Ya itu kan butuh waktu gitu. Ya oke, jadi ya ini kemungkinannya sih ya mungkin masih sideways aja gitu ya. Oke, Yap. selama di atas 338 itu masih oke kok buat BMTR. Yo. Nah, ini tekniknya apa? Tekniknya sebenarnya ya oke, lu deket turun, ada gebrotan turun ya udah lu beli gitu. Lu beli nanti lu main ranging aja, trading ranging aja. Ya. Oke. Oke. Yap. Mungkin udah jam 9 nih kok, mungkin yang terakhir deh, yang terakhir. Oke. Atau dari Untung nih lagi mantengin saham apa? Terakhir kali pas kita live, pas aku nanya, Keuntung jawab Indo, besoknya terbang nih. Sekarang saham apa ya? Hah? Ah, Sekarang saham apa? Waktu itu Indo ya, langsung terbang-terbangan ya. Nah, ya itu iya. hadiah lah. Itu hadiah. Jadi Hmm, ya, hadiah untuk gue. yang rajin live ya. Nonton live belajar bareng nih. Oke, coba. Ntar. Gue buka primbon dulu. Tadi sih, ntar ya, Re. Gue buka Mm-mm. primbon dulu. Tadi sih udah sempet ya. Sempet. eh, sebentar ya. Sabar-sabar. Gue lupa nih primbonnya di mana nih. Bisa tadi. Ini emang biasa bilang save the best for the last ya. Kobek Sindo. Uh, ya, Bonus deh, gue kasih ke lu nih. kontraktor tambang hari ini ada Yuti, Yuti. Oh, tapi penutupannya ada Yuti yang terbang gap up tinggi juga ya. Oh iya, tutupannya jelek nih. Yuti Mm-mm. tutupannya jelek. Yuti Iya. tutupannya jelek. Ya. Terus mungkin Doit ya masih oke. Iya. Nah ini Doit gue kena prank nih. Doit kena prank. Kena prank gimana tuh kok? Nah, kemarin cut loss ya tipis sih itu. Hari ini naik. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya. Itu kan trading plan ya, karena itu kan trading plan. Tahu juga digantiin juga gitu kan, digantiin lewat hari ini ya Indika. Kita Iya. trading Indika, kita udah check out juga, terus kita trading Swiss ya. Mm-mm. Ya Oke. hokinya hari ini kebagian arah bukan ARB ya. Terus IATA ya udah, IATA kita lari tadi di deket-deket 200-an gitu kan. Targetnya 200 cuma nggak kena begitu udah nggak kuat-kuat ya udah check out dulu gitu. Jadi Iya. pedihnya Doit kemarin ya hari ini dibayar juga kok, lebih malah. Iya. Doit anyway, Doit mungkin ke 450 ke 468 itu ada chance ya yang terdekatnya ya. Coba Mm-mm. kita lihat. Nah, di sini nih. Ya, oke. Nah, ini area ini. Ntar. Wah, ini terlalu banyak garis-garis ya. Gue gedein deh. Nah, mungkin ini target gue sih gitu kan. Ya memang 458, 450 ya. 450 tadi udah kena. Nah, ini masih ada goresan-goresan tangan, berarti ya masih ini. Udah pernah dianalisa. Cuma gue kagak sabar aja, gue malah cabut duluan. 450, 468, terus ya banyak orang berharap bisa ada nutup gap, yaitu di sini ya. Nah, ini gap nih. Ya, ini gap nih. Ya, ini round berapa sih? Round 540. Ya, ini kita nggak tahu lah kapannya ya. Tapi yang jelas 460, 468 ini ada area yang cukup kuat lah. Ini resisten. Ini Oh, resisten nih. Lu perhatiin ya.
Mm-mm. ya. Oke, 468 itu ada resisten ya. Lu tolong perhatiin. Oke. Yap. Oke kok. Tadi jadi side track. Tadi dari 4. Oh, oke. Jadi Kobex ya.